Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan oknum ya, adanya oknum anggota BRIMOB. Baik ya, saya tidak menyampaikan secara detail terkait hal tersebut ya. Kami sampaikan ya, Polri tetap berkomitmen akan menindak tegas terhadap pelanggaran dan penyimpangan, baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan maupun tindak pidana, pasti akan dilakukan penindakan. Ya. Jadi nggak usah detail bertanya kepada saya, nanti kalau detail bisa dijelaskan di Polda setempat. Ya. Tapi secara prinsip ini komitmen Polri. Jadi tidak menunggu kasus itu ada ya. Kasus yang dilaporkan diperintahkan untuk ditindaklanjuti ya. Dan kami pastikan kasus itu bila memenuhi unsur apakah itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran apalagi pelanggaran pidana pasti ditindaklanjuti ya. Tentu kita membuka tangan masyarakat yang ikut melakukan pengawasan ya terhadap Polri ya. Pengawasan itu di internal Polri udah ada. Propam ada, Irwasum ada, dan bila ada masyarakat ya yang melakukan kontrol sosial ya dengan bentuk misalnya melaporkan kepada kepolisian adanya perbuatan seperti itu ya, kita mengucapkan terima kasih dan kita tidak lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, izin Pak, yang terkait menyangkut ini Pak, mempertegas lagi bagaimana langkah antisipasi dan pengawasan Polri agar seperti itu tidak terjadi lagi Pak. itu sudah menjadi pekerjaan ya, melakukan pengawasan ya. Jadi bukan karena ada peristiwa kita melakukan antisipasi. Ada waskat, pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Ya, salah satu bentuk ya melakukan kontrol pada saat apel pagi ya. Kalau dia tidak masuk harus ada keterangan. Ya. Jadi dia tidak bisa ya, kita ini terikat dengan tugas. Dia keluar wilayah saja harus izin. Sekalipun kepentingannya itu kepentingan yang mendesak, dia harus izin ya. Ya, sekarang ya persoalannya tidak mungkin seorang atasan ngintil terus bawahannya kan gitu kan, tapi tetap melakukan pengawasan ya. Artinya keberadaan setiap anggota itu harus kita awasi ya. Contohnya dengan melakukan pengawasan mengambil apel pagi ya. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan di luar kedinasan, saya ulangi, kegiatan itu dilakukan keluar dinas, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau kegiatan itu ada kaitan dinas tapi di luar SOP, nah itu pelanggarannya beda. Tentu untuk menjawab itu pelanggaran apa harus dilakukan pemeriksaan ya. Seperti kasus di Riau, kita akan lakukan pemeriksaan. Apakah dia memenuhi unsur pelanggaran pidana, apakah dia pelanggaran kode etik ya, ataukah hanya pelanggaran disiplin. Ya, dia tidak masuk tugas, ya kan? Tidak masuk tugas diizinkan. Nah, berarti yang memberikan izin melakukan perbuatan yang salah diizinkan oleh atasan, maka atasannya juga akan menerima proses dalam perbuatan tersebut ya. Pak, penegasan aja Pak, jadi stok uang itu boleh nggak sih Pak dari bawaan ke atasan? Maksudnya store apa nih? Kan anggota BRIMOB Polda Riau itu curhat stok uang ke atasan setelah tak terima dimutasi, sebenarnya boleh nggak sih Pak stok uang Pak dari bawaan ke atasan? Ya, tidak ada di lingkungan Polri mengatur store-storannya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya pasti tidak boleh. Ya, tidak ada aturan yang mengatur seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Ya, jadi kalau memang ada seperti itu, tentu akan dia berhadapan dengan
hukum.